Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita telah baca hadis Abi Bakrah tentang bahasanya seorang musafir diberikan keringanan dalam mengusap itu 3 hari 3 malam, dan bagi seorang mukim itu sehari semalam. Apabila dia bersuci yaitu berwudu dengan wudu sempurna, kemudian dia mengenakan kedua khufnya, maka boleh baginya untuk mengusap. Ada yang hafal hadis ini? Qala al-muallif rahimallahu ta'ala an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafir salasata ayamin wa layaliyahunna wal muqimi yawman wa layla idza tatakhara falabisa uffayhi ayyamsaha alaihi ma akhrajahu Daraqutni wa sahahu Ibnu Huzaimah. Jazakallahu khair, mubarak fik. Kemudian kita kemarin sudah baca fikih hadisnya, satu masalah kemudian kita baca masalah yang kedua. Qala syarih hafizallahu taala, masalah yang kedua, idza labisal khuf fil hadar tsumma safar. Apabila seorang itu membaca khuf di saat mukim. Hadar itu bermakna mukim tsumma safar, kemudian dia melakukan safar. Fakam takunu muddatal masah, maka berapa mudah atau masa untuk mengusap, maka berapa mudah untuk mengusapnya, batasnya. Kemudian dikatakan hadil masalah laha halatan. Jadi masalah ini ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, apabila mudah masah, yaitu masa-masa lam tabtadi ba'du, itu belum dimulai. Jadi apabila masanya itu, jadi dia belum memasah. Masalah seorang itu sudah berwudu sempurna, kemudian memakai, tapi belum mengusap. Misalnya disebutkan di sini wadzalika idza labisahuma fil hadar tsumma safar. Itu apabila seorang itu mengenakan kedua khufnya di saat mukim, kemudian dia melakukan safar. Walam yamsah alaihima ba'du. Belum mengusap setelahnya. Sebagai contoh, tawaddu'a, dia wudu sempurna, tsumma labisal khuf fid duhur. Kemudian dia memakai khuf di waktu duhur. Tsumma safar. Jadi habis duhur dia safar. Walam yamsah alal khuffain fil hadar. Belum mengusap. Fala khilafa bainal ahlil ilm fi hadhil halah. Maka di sini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama pada keadaan ini, annahu ya'khudhu hukmal musafir fil masah. Bahwasanya dia mengambil hukum seorang musafir dalam mengusap, yaitu berapa? Falahu ayyam saha salasata ayamin walayaliyahun. Dia boleh mengusap yaitu selama 3 hari 3 malam. Bisa dipahami kan di sini kan? Apabila belum mengusap. Jadi dia memakai khuf itu ketika zuhur, kemudian dia melakukan safar. Maka terhitung dia bisa mengusap yaitu selama 3 hari 3 malam. Kemudian keadaan yang kedua, idza labisal khuffain fil hadar. Apabila seorang itu memakai khuf di saat mukim. Jadi hadar ini bermakna mukim. Wa masaha alaihima fil hadar. Kemudian dia sudah mengusap. Sudah mengusap, tetapi aqal min yaumin wa lailah. Itu kurang dari sehari semalam. Kemudian dia safar. Kemudian dia safar. Dengan contoh akan jelas. Mathalan labisal khuffain fid duhur. Dia mengusap, dia memakai khuf di waktu duhur. Kemudian dia sudah mengusapnya wa masaha alaihima fil asr. Sudah mengusap pada waktu asar. Kemudian dia baru safar. Kalau tadi safarnya habis duhur, setelah memakai khuf. Tapi di sini dia pada waktu asar dia mengusap, kemudian baru safar.
ya, tapi kemudian makainya di waktu mukim. Fahal yukmil al-yaum wal laila faqat? Apakah dia menyempurnakan sehari semalam saja? Yaitu karena dia dihitung mukim atau mengusapnya di saat mukim, ya, binaan ala annahu bada al-masah wabtada'a al-hisab minal hadar, yaitu karena terbangun dia memulai masah dan memulai hitungan pada saat mukim, atau dia mengusap aw yamsah kal musafir, atau dia itu mengusap seperti apa? Seperti musafir. Kenapa? Karena dia telah menjadi hukumnya para, ya, musafir. Fayakhudhu ahkamal safar, kemudian dia mengambil hukumnya safar. Maka di sini apa? Hadil masalah fiha khilaf bainal ulama. Ya, terdapat perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama yaitu madhabu Abi Hanifah. Ya, dan riwayah dari Imam Ahmad annahu ya'khudhu ahkamal musafirin. Ya, bahwasanya dia mengambil hukumnya orang musafir, yaitu apa? Fayukmil salasata ayam walayaliyahun, yaitu dia apa? Menyempurnakan, ya, apa? Ya, 3 hari 3 malam. Karena dia safar. Ya, li'annal mu'tabar bihi, karena yang dianggap padanya yaitu adalah waktul ada, yaitu waktal ada, yaitu ketika dia apa? Ya, melaksanakannya. Yaitu apa? Dia sekarang dalam keadaan apa? Safar. Ya. Fal ibadah yu'tabar fiha waktal ada. Maka ibadah itu dianggap ketika apa? Ya, waktul ada. Yaitu waktu apa? Pelaksanaan, yaitu pelaksanaannya apa? Ya, dia dalam keadaan safar. Ya, lihada idza dakhala waqtas shalah, ya, maka apabila seorang itu masuk pada waktu sholat ketika dia wahuwa mukim, dia mukim kemudian safar, kenapa? Sholatnya nanti apa? Dikosor, ya. Fa innahu yusalliha sholata musafir. Kenapa? I'tibaran biwakti adaiha, karena dianggap dari sisi apa? Ya, pelaksanaannya, yaitu dilaksanakan pada saat safar. Begitu pula dalam hal mengusap. Bisa dipahami ini pendapat yang pertama. Ya, bahwasanya mengusap itu diikutkan apa? Keadaan dia pada waktu safar. Ya, keadaan dia pada waktu atau pada saat safarnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, madhab yakni Syafi'iyah dan sahih, yang sahih yang merupakan madhabnya Hanabilah, bahwasanya annahu yamsah, bahwasanya dia mengusap kama laukana fil hadar. Ya, bahwasanya dia mengusap sebagaimana dia di saat mukim. Karena apa? Dia sudah mulai. Tadi sudah mulai apa? Masahnya pada waktu apa? Asar. Ya. Ini maka dihitung apa? Dia telah memulai apa? Pada waktu asar, sehingga dia menyempurnakan sehari semalam saja. Ya, sehari semalam saja. Tahu kan tadi surahnya gimana? Yaitu seorang memakai pada waktu duhur, kemudian waktu asar mengusap. Setelah mengusap dia safar. Ya, maka di sini ada 2 pendapat. Ya, pendapat yang pertama, ya, bahasanya diikutkan pada waktu adanya, yaitu dia safar, sehingga dia mendapat rukhsah 3 hari 3 malam. Pendapat yang kedua, ya, dia dihitung apa? Mukim, karena dia sudah memulai mengusap. Maka kalau mukim dia boleh mengusap sehari semalam. Ya, karena dihukumi mukim, maka dia boleh mengusap sehari semalam saja. Ya, seperti itu. Ini pendapat yang kedua. Ya, sekalipun wa insara minal musafir, dan sekalipun dia sudah menjadi, ya, orang yang safar. Ya, kenapa? Li'annahu ibtada al-masa fil hadar. Karena dia telah memulai mengusap pada saat mukim, yaitu pada asar, waktu asar. Fabtada'a hisaba muddatal masa minal hadar. Maka, ya, terhitunglah, ya, jadi mulai hitungan mudah, yaitu batas mengusap itu, ya, yaitu di ketika mukim, sehingga dia faya khudu hukmal hadar, maka dia mengambil hukumnya hadar, yaitu mukim. Ya, wadhalika, yang demikian itu karena orang yang mengusap 3 hari 3 malam itu adalah musafir, yaitu orang yang apa? Dalam keadaan safar saja. Wa hadza jam'un bainal amrayn, ya, maka ini ada, pada keadaan ini terkumpul
ya, wa hadza jama'a bainal amrain. Ya, dan orang ini apa? Mengumpulkan dua perkara, yaitu fahuwa fi halatil hadar, yaitu dia mengusap, dan juga dia apa? Dalam keadaan safar. Ya, dalam keadaan safar. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, annaha ibadah mustarikah. Ya, karena ini adalah ibadah mustarikah, yaitu yang berserikat antara dua keadaan, yaitu keadaan hadar, yaitu mukim, dan keadaan safar. Warusah fil hadar, ya, karena di situ ada mukimnya, yaitu hadarnya, ya, muddatuha akal minal rusah fis safar. Masalahnya apa? Karena mudah yang dilakukan oleh seorang mengusap khufnya ini pada saat mukim itu lebih pendek, ya, lebih sedikit, ya, dibandingkan ketika seorang itu apa? Safar. Maka fakanal ihtiyat ayya'mala bil aqal. Ya, maka yang lebih hati-hati seorang itu apa? Ya, melakukan yang lebih sedikit. Maksudnya apa? Dihitung dia dalam keadaan apa? Mukim. Jadi kalau seorang itu apa? Memakai khuf pada waktu duhur, kemudian mengusap khuf pada waktu asar, kemudian dia safar. Dihitung apa? Dari mulai dia mengusap itu memiliki rukhsah seperti orang mukim ataukah seperti orang safar? Yang lebih hati-hati seperti orang mukim, ya, karena masa mengusapnya orang mukim itu lebih sedikit, ya, maka bentuk kehati-hatian dalam ibadah di sini bahasanya apa? Kita hitung, ya, sehari semalam, ya, sehari semalam. Berbeda tadi, ya, dia wudu sempurna, kemudian pakai khuf, kemudian dia habis duhur safar, ya, maka dihukumi seperti orang safar. Tetapi keadaan yang kedua, yaitu seorang yang memakai, ya, khufnya di waktu duhur, kemudian mengusap pada waktu asar, kemudian dia apa? Ya, telah mengusap, kemudian dia habis asar safar. Ini sudah apa? Mengusap pada saat mukim, sehingga apa? Lebih bentuk kehati-hatian. Bahwasanya dia memilih yang sedikit, yaitu rukhsahnya adalah sehari, ya, semalam, ya, sehari semalam saja. Maka dimenangkan yaitu hukum hadar, ya, dimenangkan yaitu apa? Hukum yang mukimnya tadi, karena ini adalah yang lebih meyakinkan, ya, dan ini adalah yang sahih. Maka dia sempurnakan sehari semalam, ya, kemudian dia lepas khufnya, kemudian dia berwudu, terus nanti bisa dipakai kembali, ya, seperti itu, ya, seperti seorang apa? Ragu-ragu 2 rakaat atau 3 rakaat, kemudian yang dimenangkan yang mana? Ketika seorang ragu-ragu 2 atau 3, duanya, yaitu yang sedikitnya, karena yang sedikit mesti itu. Kalau yang 3 kan masih ragu-ragu, tapi kalau milih yang sedikit itu mesti apa? Masuk, ya. Maka ini sebagaimana juga dalam, ya, dalam sholat, yaitu ketika seorang itu apa? Ragu-ragu di dalam, ya, sholatnya, itu dipilih yang sedikitnya. Kemudian masalah yang ketiga, apabila seorang itu memakai kedua khufnya, ya, dengan menggunakan toharoh tayamum, ya, misalnya dengan menggunakan apa? Toharoh tayamum, karena nggak ada air atau sakit, ya, atau dalam keadaan sakit. Kemudian hilanglah udhurnya, ya, hilanglah udhurnya. Apakah dia boleh mengusap apa? Ya, kedua khufnya apabila dia berwudu, ya, atau harus dia lepas keduanya, ya, atau dia harus melepas keduanya, yaitu kedua khufnya. Jadi apa? Hilang udhurnya, ya. Tapi awalnya dia, ya, wudu apa? Bersucinya atau taharahnya dengan menggunakan tayamum, ya, dan tayamum itu tidak ada mencuci kaki kan, ya, cuma mengusap apa? Usapan muka dan apa? Ya, kedua telapak tangan, ya. Ini. Maka dikatakan di sini as-sahih alladzi alaihi jumhur alil ilm anna at-taharah bitayamum la yu'tabar biha fil masah. Jadi taharah dengan menggunakan tayamum ini tidak dianggap, ya, pada masah alal khufain, ya, berarti harus dia apa? Harus dilepas. Jadi kalau seorang telah hilang udhurnya,
pada awalnya misalnya apa? Sakit, ya, dia pakai tayamum. Kemudian ternyata sembuh. Ya, maka apakah boleh dia mengusap ya khufnya ya dengan toharoh yang awal yaitu tayamum? Ya, dikatakan jumhur ulama bahwasanya apa? Tidak dianggap ya dalam masa ya kufain pada toharoh tayamum. Ya, dalilnya apa? Yaitu hadis Anas, apabila idza tawaddo'a ahadukum ya wala bisa khufaihi fala yamsah alaihima. Maka di sini apa? Apabila salah seorang dari kalian berwudu kan lafadznya, kemudian dia apa? Mengenakan kedua khufnya, fala yamsah alaihima, maka ya boleh baginya untuk apa? Ya mengusap keduanya. Maka disyaratkan dalam mengusap ya alal khufain itu ayasbika hadal masa bil wudu. Itu didahului masa ini dengan apa? Wudu. Ya, dengan wudu. Wa fi hadis Abi Bakrah, dan juga dalam hadis Abi Bakrah idza tatahhar. Dan namanya tatahhar ya itu adalah yang dimaksud dengannya adalah wudu. Ya, yakni yuhmal al mujmal, yakni dibawa yang mujmal. Nah, kembali lagi kan manfaatnya usul fikih ya, maka dibawa yang mujmal yang masih global ya alal mubayyan, yaitu yang dijelaskan, yaitu apa? Dengan menggunakan wudu. Jadi bolehnya mengusap apabila didahului oleh apa? Wudu. Ya, adapun tayamum boleh tidak? Tidak boleh. Ya, ini pendapat ya jumhur atau yang disebutkan oleh jumhur ulama. Dan dalil yang kedua hadisul Mughirah yang sudah lewat ya juga kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddoa ya fa ahwaitu li anzi'a khuffai. Dahulu aku ya bersama Nabi sallam ya, kemudian beliau wudu, kemudian aku hendak melepas kedua khufnya, faqal, kemudian Nabi SAW mengatakan da'huma, yaitu biarkan keduanya karena sungguhnya aku ya memasukkan keduanya dalam keadaan tahiratain ya famasaha alaihima ya, kemudian Nabi mengusap ya di sini dengan menggunakan apa ya wudu, ay adkhalaha ba'da tadhiril qadamain. Ini beliau memasukkannya setelah apa? Tadhir, yaitu mencuci kedua kaki. Ya, dan termasuk perkara yang telah dimaklumi bahwasanya kaki itu tidaklah diusap ketika apa? Ketika tayamum. Ya. Maka yang dimaksud di sini toharohnya itu adalah toharoh wudu. Jadi kalau seorang ya bertayamum kemudian hilang udurnya karena tayamum ini, maka ketika dia hendak mengusap maka harus apa? Dilepas ya, dilepas kedua khufnya. Jadi tidak boleh ya ketika seorang itu ingin mengusap ya kemudian dengan menggunakan toharoh tayamum sebelumnya. Tapi harus toharoh yang dimaksud adalah wudu. Ya, jadi yang dimaksud adalah dengan menggunakan ya air, yaitu ya mencuci kaki dan yang sebelumnya dilakukan. Bisa dipahami di sini? Ya, dipahami Taufik? Paham? Ya, Ahmad? Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.